Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Alisa Kusuma Dewi dari kelas 8F absen 15. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai nabi, Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya mengizinkan Harun menjadi pendampingnya, dan Harun pun diangkat menjadi nabi. Mereka berjuang bersama-sama untuk melawan Fir'aun dan kaumnya. Saat mereka tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun supaya menjadi pemimpin sekaligus pengawas untuk kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa akan pergi ke bukit Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah, yaitu kitab Taurat. Betapa cemasnya kaum Bani Israel ketika mendengar Nabi Musa meninggalkan mereka. Tapi tidak dengan Samiri. Samiri memanfaatkan keadaannya dengan menghasut orang-orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri pun mengusulkan untuk membuat patung anak sapi. Setelah beberapa hari kemudian, Samiri pun membuat patung anak sapi tersebut menggunakan potongan-potongan emas. Dengan akal cerdik Samiri membuat patung tersebut seolah-olah bisa mengeluarkan suara. Saat patung sapi tersebut sudah jadi, Samiri membawa patung itu ke perkemahan. Dengan kecerdikan Samiri tersebut, Samiri memikirkan banyak cara supaya patung anak sapi tersebut dapat mengeluarkan suara. Dan benar saja, saat angin menghembus ke arah patung anak sapi tersebut, patung sapi tersebut mengeluarkan suara sapi. Orang-orang yang ada di sana mulai terkejut saat melihat patung tersebut dapat mengeluarkan suara. Saat Nabi Harun mendengar kabar bahwa kaum-kaumnya mulai berpaling dari Allah dan mengikuti ajaran Samiri, Nabi Harun pun berkata kepada mereka, "Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi mereka menghiraukan kata-kata Nabi Harun dan tetap mengikuti ajaran Samiri. Saat Nabi Musa melihat kaum-kaumnya sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa marah. Nabi Musa bertanya kepada saudaranya, mengapa kaum-kaumnya ini mulai berpaling dan menyembah patung-patung tersebut. Nabi Harun pun menceritakan semuanya. Saat Nabi Musa mengetahui bahwa yang membuat patung tersebut adalah Samiri, Nabi Musa langsung mengutuk Samiri dengan barang siapa yang menyentuh atau disentuh oleh Samiri, maupun orang yang mengajak bicara maupun bicara dengan Samiri, mereka akan mendapatkan penyakit. Dan Samiri pun diusir dari kaki Gunung Sinai. Setelah itu, Nabi Harun dan Nabi Musa membakar patung anak sapi tersebut. Nabi Musa mengajak 70 orang Bani Israel mewakili orang-orang yang telah berpaling kepada Allah ke bukit Gunung Sinai untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampun yang sebenar-benarnya. Saat mereka sudah tiba di bukit Gunung Sinai, datanglah awan-awan tebal yang menutupi bukit Gunung Sinai. Mereka masuk ke dalam awan tersebut. 70 orang itu mendengarkan Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mempunyai keinginan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata. Setelah Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berbicara kepada Nabi Musa, "Saya tidak akan memohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengikuti ajaranmu jika aku tidak melihat Allah secara nyata." Tiba-tiba datanglah petir yang menyambar mereka sehingga ambil nyawa mereka. Betapa sedihnya Nabi Musa ketika melihat 70
70 orang itu kehilangan nyawanya. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya mereka dihidupkan kembali, dan Nabi Musa meminta maaf kepada Allah. Setelah mereka dihidupkan kembali, Nabi Musa pun berkata kepada mereka supaya mereka meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya. Maaf jika salah kata. Maaf banget kalau saya ceritanya ini belibet ya, karena saya ini kurang bisa buat bercerita seperti ini. Jadi jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.